Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di YouTube saya, Syekh Hasim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam materi psikologi pendidikan. Video ini kami buat untuk teman-teman yang berada di YAIFA, yaitu teman-teman PGMI, prodi PGMI, dan umumnya untuk teman-teman yang membutuhkan tentang psikologi pendidikan. Kita berbicara mengenai teori perkembangan anak ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dua tokoh di sini, yaitu Jean Piaget dan Sigmund Freud. Teori perkembangan anak ini teman-teman mengacu pada bagaimana itu anak berubah dan bertumbuh selama masa kecilnya. Di dalamnya terdapat beberapa aspek, mulai dari sosial, emosional, hingga kognitif. 3 aspek ya, sosial, emosional, dan kognitif. Menariknya teman-teman, mengetahui hal-hal ini itu dapat memprediksi karakter. Dengan mengetahui hal-hal ini dapat mengetahui karakter anak hingga nanti dewasa. Jadi dengan mengamati hal-hal ini bisa diprediksi begitu harapannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, teori Sigmund ini menurut beliau adalah teori perkembangan. Beliau memang konsen di dalam perkembangan psikoseksual yang digagas oleh Sigmund. Ini meyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Pengalamannya di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seorang. Menurut Sigmund Freud ini, konflik yang terjadi pada tahapan-tahapan itu akan berpengaruh hingga jauh ke depan. Freud juga menyebut bahwa sifat seorang sangat ditentukan pada masa-masa kecilnya yang dialami sekitar umur 5 tahun ke atas. Ini sama halnya dengan sesuai ya, sama halnya dengan bagaimana sebuah peribahasa, bukan peribahasa ya, kata mutiara ya, bahwa mengukir apa itu belajar di masa tua itu sama dengan mengukir di atas pasir, dan belajar di masa muda itu sama dengan mengukir di atas batu. Ya memang kalau memang mengukir di atas batu itu nanti akan cepat apa itu, bukan cepat ya, tapi akan terkenang selama-lamanya dan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Sedangkan belajar di masa tua bahkan mengukir di atas pasir itu sama halnya dengan nanti kalau ada air menghempas pasir itu, maka tulisan atau hal-hal yang diukir itu akan hilang. Nah, seperti itu juga dipengaruhi oleh Sigmund Freud ini sebagai teori perkembangan anak. Kemudian saya juga akan menyinggung tentang teori behavior ya, karena ini teori sangat terkenal. Menurut perspektif behavior ini adalah seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan itu merujuk pada pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan mempengaruhi. Teori ini fokus pada bagaimana interaksi yang ada di lingkungan itu berpengaruh pada karakter seseorang anak. Beda utama dari teori yang lain adalah mengabaikan aspek seperti perasaan atau pikiran. Jadi teori behavior ini sangat berpacu pada lingkungan. Lingkungan akan mempengaruhi seorang, di mana dia akan dididik, disitulah dia tertanam. Kemudian teori Jean Piaget teman-teman. Piaget tulisannya begitu, tapi saya nyebutnya Piaget saja. Piaget ini memiliki teori kognitif terkait dengan perkembangan anak. Fokusnya pada pola pikir seseorang. Menurut Piaget adalah anak itu berpikir dengan cara berbeda
dibandingkan orang yang dewasa. Ya iya sih, dari dulu memang gitu. Selain itu, proses berpikir seorang juga dipertimbangkan sebagai aspek penting yang menentukan cara seorang memahami dunia. Piaget ini memiliki teori bahwasanya seorang anak itu memiliki tahapan-tahapan yang dibedakan, diantaranya adalah sensori motorik, sensori motor stick gitu. Antara 0 bulan sampai 2 tahun, pengetahuan anak terbatas pada perspektif sensoris dan aktivitas motorik. Jadi kayak belajar merangkak, belajar berdiri seperti itu. Kemudian umur 2 sampai 6 tahun, anak ini belajar menggunakan bahasa, namun belum paham, belum bisa dipahami secara logika. Hanya anak-anak yang diberikan spesial oleh Allah ya, yang memiliki kepahaman di usia 2 sampai 5 tahunan ini. Pre-operational stage. Jadi mari kita bersyukur kalau memang kita punya saudara atau anak misalnya kalau umur 5 tahun, 6 tahun sudah memiliki pemahaman yang luar biasa. 1001 lah. Kemudian umur 7 tahun sampai 11 atau concrete operational stage, di mana anak ini mulai paham cara berpikir logis. Namun ada juga yang belum paham konsep abstrak. Jadi kenapa di sekolah-sekolah itu umur 5 tahun mulai disekolahkan ya, 5, 6, 7 itu belajarnya harus menggunakan gambar dulu, objek dulu seperti itu. Kemudian umur 12 tahun ke atas atau formal operational state. Ini yang disampaikan oleh Jean Piaget tadi, mampu berpikir konsep secara abstrak ya, diikuti dengan kemampuan berpikir logis, mampu menganalisa, dan mampu merencanakan secara sistematis. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya juga ingat beberapa film luar negeri ya. Ada film anak yang luar biasa. Itu ketika ditinggal oleh orang tuanya, dia bisa merencanakan supaya ketika ditinggal di rumah oleh orang tuanya ada pencuri, dia bisa merencanakan dan mengecoh pencuri itu secara lihai. Itu kayaknya anaknya umurnya 8-9 tahun ya. Itu ya, intinya seorang anak itu sudah bisa menganalisa dan merencanakan sesuatu, itu luar biasa. Dan harapannya anak-anak Indonesia ketika disekolahkan, ketika mengikuti pembelajaran dan orang tua juga mendukung hal itu bisa mengikuti tahap-tahap yang disampaikan oleh Piaget ini gitu. Itu sih kurang lebihnya. Mohon maaf teman-teman, bisa menambahkan informasi yang lain tentang teori perkembangan ya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.